Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Mariana Putri. Apa kabar, Putri? Alhamdulillah baik. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Ada sih. Seperti apa ceritanya? Biasanya tuh kalau misalkan aku baru pindah ke tempat yang baru, suka ada yang ngajak kenalan gitu. Maksudnya wujudnya muncul dan ngajak kenalan seperti orang normal? Kebetulan aku nggak bisa ngeliat wujudnya, cuman dia itu suka kayak pengen nunjukin eksistensinya aja kalau dia ada di situ, dia pengen kenalan kayak gitu. Contohnya terakhir gimana kejadiannya? Jadi kan aku kebetulan baru pindah apartemen. Jadi di apartemen aku ini, aku di lantai 15. Setiap lewat lantai 5, nggak setiap sih, awal-awal di lantai 5 itu selalu kebuka liftnya. Ada orang yang nunggu di situ? Aku pikir, oh mungkin karena tadi ada orang yang mau masuk tapi nggak jadi. Karena aku punya pemikiran kayak gitu, dia ganti caranya kenalan. Aku pencet angka 15, angka 5 nyala. Aku pikir, oh mungkin karena konslet kali, bisa kan? Jadi mencet 15, 5 ikut kepencet juga. Karena aku punya pikiran kayak gitu, dia ganti lagi. Aku baru mau mencet angka 15, angka 5 udah kepencet duluan. Udah nyala duluan? Udah nyala duluan. Dan dia kebuka dong di lantai 5? Iya, karena aku tahu kayak gitu, karena ya aku juga beberapa kali sering kan ada pengalaman kayak itu. Jadi pas di lantai 5 kebuka, aku cuma bilang silakan. Oh oke. Sampai sekarang masih kejadian seperti itu? Kemarin terakhir berapa hari yang lalu, aku mau masuk, akses masih dibawa teman kan, karena dia masuk duluan. Aku nunggu di pintu kaca, sebelah sana lift. Itu liftnya berapa kali kebuka, terus ketutup. Kebuka, ketutup, ganti-ganti liftnya. Sampai yang ketiga kali, aku bilang, aku ajak ngobrol kayak teman biasa aja, aku bilang, aku belum bisa masuk, soalnya aksesku masih di atas, kamu duluan aja, aku bilang gitu. Terus ketutup. Dan gak kebuka lagi? Kayak gitu. Oke. Waktu kamu datang ke sini, ada yang ngajak kenalan nggak? Belum. Belum ada makhluk halus yang ngajak kenalan Belum. ya? Baik, mudah-mudahan sih nggak akan ada kejadian-kejadian yang aneh ya malam hari ini ya. Baik, Putri, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Chris. Silakan. Selamat malam Pak Chris. Selamat malam, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Tentang pribadi saya yang selama ini sudah dikucilkan oleh keluarga besar saya, juga lingkungan masyarakat termasuk istri saya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Berawal dari tahun 2002, mungkin ada yang salah dari perhitungan dari pernikahan saya dengan istri. Perhitungan pernikahan? Iya, betul. Jadi secara hitung-hitungan kejawen atau orang Jawa, bahwa perhitungan pernikahan saya dengan istri saya itu kurang pas. Sehingga apa yang saya lakukan, usaha dan lain sebagainya, mengalami jatuh bangun dan banyak keterpurukan di dalam kehidupan saya. Sehingga keluarga, termasuk istri, juga masyarakat, akhirnya banyak yang mencemooh saya. Apa keterpurukan itu membawa Bapak ke dunia supranatural? Betul. Dengan apa yang saya lakukan dan apa yang sudah saya jalankan saat ini, yang terakhir tahun 2018 kemarin, sampai istri saya meninggalkan saya. Dan di situ apa yang saya lakukan selama ini
ada istilahnya perasaan untuk membuka mata hati keluarga, kemudian masyarakat, termasuk istri saya, kalau saya akan bisa menjadi orang yang lebih sukses dengan jalan apa yang saya lakukan saat ini. Bapak sudah membuktikan bahwa Bapak mampu menjadi sukses seperti yang diharapkan. Saya bisa membuktikan atas izin Gusti yang ada di atas. Gusti Akaryaning Jagat yang membantu saya selama ini di saat saya menjalankan ritual saya. Saya yakin. Ritual? Ya. Apa yang Bapak dapatkan? Saya dapatkan suatu ilmu di mana ilmu tersebut secara gaib saya bisa menyakiti orang lain. Pernah ada yang disakiti? Ada, sudah saya sakiti. Siapa, Pak? Orang yang mengganggu keluarga saya, orang yang selalu membayangi kehidupan rumah tangga saya, sehingga istri saya lari dari saya. Bagaimana cara menyakiti dan bagaimana kondisinya? Saya menyakiti dengan cara saya, dan saya tunjukkan ke dia bagaimana rasanya sakit hati di dalam dirinya di saat dia akan ditinggalkan oleh istrinya. Itu. Jadi orang laki-laki inilah yang merusak rumah tangga saya. Jadi akhirnya saya balas dengan kematian istrinya sendiri. Caranya? Saya guna-gunain dia. Bapak guna-guna Iya. istri orang itu? Betul. Sampai meninggal dunia? Sampai meninggal dunia. Dengan satu ritual? Dengan satu ritual. Seperti apa ritualnya, Pak? Ritualnya saya mempergunakan media saya yang saya dapatkan di saat saya ada di kaki gunung. Saya lakukan ritual sendiri tengah malam di tengah kuburan. Saya ambil papan penahan mayat yang meninggal malam Selasa Legi. Sesuai dengan arahan dari hal gaib yang sudah bisiki ke saya. Dan setelah Bapak melakukan ritual itu, korbannya meninggal dunia atau sakit dulu? Sakit dulu. Prosesnya sakit dulu kurang lebih selama 27 hari. Hari ke-31 meninggal. Korbannya hanya satu? 4 orang. Aduh, banyak ya. Baik, tujuan Pak Kris datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Yang pertama, dengan acara ini, saya sebenarnya di hati kecil saya ingin terlepas dari masalah yang saya alami saat ini. Karena jujur aja, 1 bulan mungkin saya bisa tenang tidur hanya 2 kali. 2 malam. Sisanya saya tidur cuma sejam, setengah jam, bahkan tidak tidur sama sekali. Kenapa, Pak? Karena yang pertama, arwah-arwah orang yang saya korbankan itu selalu datang dan selalu datang. Dan jika saya tidak melakukan lagi ilmu yang saya dapatkan, teman gaib saya akan selalu datang. Jadi mereka selalu minta Iya. tumbal, minta korban? Iya, selalu memaksa saya untuk melakukan acara seperti itu, Ritual itu. untuk membunuh orang. Untuk membunuh orang, makanya datang ke sini untuk terbebas dari ancaman-ancaman makhluk gaib itu. Saya juga kepingin Baik. hidup normal lagi. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini Bapak Kris bisa hidup lebih normal daripada sebelumnya. Kami akan ajak Bapak untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kris, terlahir tanggal 10 September 1976. Sosok yang berpikir praktis dan suka kebebasan. Dia juga memiliki sifat ambisius yang tak terbendung. Saya merasa ada kekuatan yang begitu dahsyat dalam jiwa Kris. Ambisinya mendorong dia untuk mendapatkan kekuatan itu. Saya melihat ada banyak korban yang ditimbulkan oleh kekuatannya. Terkait dengan Kris, saya melihat sosok yang sangat tua
dan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tunggu. Kenapa ya? Kamu kok ada aura kekhawatiran dan ketakutan ya? Iya kah? Enggak. Are you sure? Kamu ketakutan atau ada yang dikhawatirkan? Enggak ada sih. Tapi Cuman kamu sama dia serem. takut ya? Serem Serem. aja denger ceritanya. By the way, jangan liatin mata dia ya. Oh ya. Oke. Oke. Chris, dengan tanggal lahir 10, bulan 9, 1976. Dan saya ngelihat aura Chris sangat menyeramkan sekali. Terutama bagi orang-orang baru. Iya. Di balik tubuhnya yang besar, banyak tersimpan makhluk-makhluk astral di belakangnya. Persis sekarang. Mau ngerasain juga ya? Kamu bisa ngerasain? Tuh kan? See, this is my point. Di mana kamu bisa nunjukin ke Roy? Iya bisa nunjukin sih, cuman Kamu Oke, ngerasa lihat. sesuatu ya? Sini deh. Di antara sini, kamu lebih gak nyaman di bagian mana? Sini, atau mana? Coba kamu kelilingin, Pak Chris ya. Kamu coba raba dengan tangan kamu. Kalau kamu gak kuat, teriak ya. Sekenceng-kencengnya. You have to go. Jangan masuk deh. Gak bisa keluar. Put, Air. Putri. Put. Kenapa, Roy? Dia bisa ngeliat. Putri tenang dulu, Putri minum dulu. Putri pegang, minum. Tangannya gini deh, jangan nekul. Takutnya ada yang masuk. Dia sampai shock gitu loh. Kamu lihat apa, Putri? Enggak, cuma dari pertama Bapak itu cerita, nggak tahu kenapa kayak pengen nangis. Aduh. Nangis. Ada kuntilanaknya di sana. Di belakangnya tadi waktu Putri di belakang Pak Chris ini. Oke, mesinnya. Jangan lihat matanya ya. Putri bisa lanjut? Bisa. Udah lebih tenang sekarang. Oke, Pak Mana? Chris ini kata dia menguasai ilmu supernatural dan dia makan banyak korban, Roy. Iya. Menyeramkan sekali, Bay. Dan tadi Putri menyentuh bagian belakangnya. Untungnya buru-buru aku lepasin ya. Apa sebenarnya yang disentuh? Kuntilanak seperti apa dan sedang apa sebenarnya? Ada satu kuntilanak, ada satu kakek-kakek tua. Betul? Betul. Tuh kan? Itu yang bikin dia hidupnya jadi kayak diteror oleh makhluk-makhluk astral. Dia pasti